Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu sehingga bisa datang di rumah kediaman kami dengan selamat. Pada malam hari ini, ujug dari doa arwah 1000 hari Ibu satu tahun Ibu kami yang tercinta, Ibu Kristiana Marikem dan Bapak Agustinus Tumino. Jadi sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, emas-emas yang tadi pagi sudah membantu pemasangan candi atau kijing dari keluarga Bapak Slamet, yaitu Ibu Kristina Marikem dan Bapak Agustinus Tumino. Jadi dengan doa dari Bapak Ibu dalam pemasangan candi atau kijing itu dalam keadaan lancar. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik. Semoga dengan terpanggilnya Ibu kami yang tercinta, Mbah kami yang tercinta, atau Bude atau Bule Kristina Marikem dan Bapak Agustinus Tumino, sangat kita butuhkan doanya untuk kedua keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini marilah kita bersatu dalam doa untuk mendoakan ibu kita tercinta dan bapak kita tercinta, yaitu Kristina Marikem dan Agustinus Tumino. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada 3 macam kematian. Yang pertama adalah mati utomo. Mati utomo itu orang yang meninggal sebagai pejuang iman, seperti para martir ketika Yohanes yang wafatnya dipenggal, seperti Stefanus yang matinya dilempar, dirajam batu, seperti Polikabus yang mati dibakar. Itu adalah mati utomo, mati syahid, mati berjuang menegakkan kebenaran. Bagi kita semua yang meyakini Kristus adalah jalan keselamatan, kebenaran, tetapi kita karena dalam kehidupan kita terbebani oleh kehidupan kita sebagai keluarga, menghidupi anak, istri, dan juga tanggung jawab lain, seringkali kita jatuh dalam dosa. Itu kita masukkan dalam mati madio, mati sewajarnya, mati karena kehendak Allah, takah itu sakit dan lain sebagainya. Itu dalam bacaan pertama kita harus disiksa sebentar, kita harus dicucikan dalam api penyucian. Setelah itu kita lulus. Maka ketika kita mati, kita hancur, badan kita yang hancur, kita kembali ke tanah. Tetapi roh dan jiwa kita kembali kepada Allah. Sangkan parane dumadi. Badan kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah, dan jiwa roh kita yang dititipkan Allah akan kembali kepada Allah. Maka paham yang demikian harus benar-benar tertanam dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi takut untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, mati nista, orang-orang yang karena beban berat, putus asa dan lain sebagainya, mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Itu mati bukan atas kehendak Allah, tetapi kehendak manusia itu sendiri. Sehingga Tuhan tidak menghendaki kematian orang, tetapi orang itu yang menghendaki. Maka tentu saja arwah yang demikianlah yang menjadi sasaran para makhluk-makhluk halus untuk memberikan kepada kita bahwa Tuhan itu memang adil, tetapi belum tentu doa kamu dijawab. Itu hanya menunggu kesabaran kita, bagaimana iman kita dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang pertama-tama diterima Tuhan adalah korban kematian Yesus putranya. Kemudian semua kematian dengan semangat Yesus.
ataupun orang-orang jujur yang diterima berkenan kepada Bapa. Memang kita tidak bisa menyamai seperti Yesus yang suci, yang baik, yang luhur, karena Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi firman. Firman yang menjadi manusia adalah tuntunan hidup kita. Hidup kita selalu dipenuhi dengan keletihan, kelesuan, ataupun keputusasaan. Putus asa yang seringkali membuat kita lemah iman. Keraguan-raguan mengaburkan keyakinan kita akan iman kita. Maka Yesus sangat memperhatikan itu semua, dan dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Ajakan itu terutama bagi yang lemah, yang berbeban berat, tetapi dengan semangat ajaran baru dari dia, yaitu belajar lemah lembut, rendah hati, niscaya beban akan menjadi ringan. Hanya sayangnya kita sering kurang sabar dan belajar, tapi ingin cepat-cepat keluar dari kesulitan. Itu ya yang menjadi kelemahan manusia. Seringkali manusia mengeluh. Ya memang mengeluh itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah kebiasaan. Karena kebiasaan dibangun dari sifat yang sama dan berulang-ulang, dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita. Karena hidup manusia dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan yang setiap hari terulang. Apakah itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Ketika kita menebang pohon yang sangat besar hanya dengan menggunakan kapak kecil, tetapi rutin, biasa setiap hari, suatu saat pohon itu akan tumbang. Hanya kebiasaan, rutinitas itulah yang membangun sikap manusia. Kebiasaan buruk yang kita bangun, kita menyukai keburukan. Lantas bagaimana untuk merubah sikap itu? Maka kita mohonkan kepada Tuhan, ya Tuhan, bimbinglah hati kami untuk dapat berubah. Walaupun dalam hal kecil, dalam hal kebaikan, kuatkanlah hati kami. Kuatkanlah hati kami agar mampu merubah hidup ini. Jadi kebiasaan yang kita bangun setiap hari akan menjadi kebaikan. Memang membutuhkan suatu proses, tapi proses itulah yang akan membawa hati kita, mengarahkan hati kita kepada kebiasaan yang baik. Maka kebiasaan yang kita bangun setiap hari, apakah itu baik ataupun tidak baik, itulah yang kita nikmati setiap hari. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah